Halo pemirsa, selamat sore. Senang sekali hari ini, sore hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Bersama dengan saya, Celia Alexandra dan juga Zinka Neila. Zinka, hari ini kita punya informasi apa nih? Ya, Celia dan juga pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menikmati beragam makanan di Festival For Your Perut di Blok M. Namun sebelumnya, marilah kita lihat informasi pertama hari ini. Pemirsa, hati-hatilah jika Anda akan berkendara kembali ke rumah Anda masing-masing. Pasalnya, tabrakan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di Jalan Tol Purbalenyi, Jawa Barat, Minggu pagi. 4 kendaraan akibat kecelakaan ini, 2 diantaranya adalah bus antar kota dan truk. Informasi awal dari saksi di lokasi kejadian, tabrakan berawal dari truk yang tidak kuat menanjak. Truk kemudian bergerak mundur, menabrak bus akap di belakangnya. 2 mobil lainnya juga rusak akibat truk mundur di jalan menanjak. Tabrakan beruntun ini tepatnya terjadi di kilometer 97 Tol Purbalenyi arah Bandung. Balik arah. Ya pemirsa, masih dari kecelakaan beruntun kali ini dari Purwokerto, Jawa Tengah, di mana kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 bus dan 1 kendaraan pick-up terjadi di jalur utama Jakarta Purwokerto, tepatnya di Jalan Gerilya Purwokerto, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Saksi di lokasi kejadian menyebut kedua bus yakni Sinar Jaya dan sebuah mikrobus sama-sama melaju dari arah barat atau arah Jakarta. Kemudian bus Sinar Jaya yang disebut melaju kencang menabrak bagian belakang mikrobus. Karena benturan yang begitu keras. Mikrobus oleng pemirsa dan menabrak tiang listrik yang berada di sisi jalan. Kemudian bus Sinar Jaya pun oleng membanting setir ke sisi kiri dan menabrak kendaraan pick-up yang terparkir di depan sebuah ruko. Akibat kecelakaan ini sejumlah penumpang alami luka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Terparkir ya mas? Iya. Iya kok. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sesosok mayat wanita tanpa busana ditemukan warga di kawasan air terjun Dusun Glodok, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ya pemirsa, kondisinya membusuk, tergeletak di bebatuan dasar air terjun. Petugas dari Polsek Licin dan Polresta Banyuwangi kemudian ini mengevakuasi mayat tersebut ke RSUD Blambangan. Dari hasil pemeriksaan, sementara ini pemirsa, korban wanita berusia lanjut. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak Polresta Banyuwangi. Sin. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda ini dari Sentra Madu, di mana Desa Sampok, sebuah desa di lereng Pegunungan Muria, Kecamatan Gunung Bungkal, Pati, Jawa Tengah, dikenal sebagai Desa Sentra Madu. Ratusan warga melakukan budidaya dan produksi madu yang dipasarkan hingga keluar Jawa. Puluhan kotak yang merupakan tempat pembudidayaan lebah tampak berjajar di hampir sebagian besar pekarangan rumah-rumah warga di Desa Sampok, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di desa ini, sebagian besar masyarakatnya merupakan pembudidaya lebah. Jumlah warga yang saat ini masih menekuni budidaya lebah berkisar 100 orang lebih. Dari jumlah tersebut, rata-rata setiap pembudidaya memiliki 200 kotak tempat budidaya lebah.
Jika dihitung secara rata-rata dari 200 kotak bisa menghasilkan hingga 12 ton madu setiap tahunnya. Harga madu pun terhitung fluktuatif dan bervariasi tergantung dari jenis madu yang dihasilkan. Penentuan harga madu tersebut berdasarkan kesepakatan dari Asosiasi Perlebahan Indonesia. Terang saja, Sampok ini salah satu desa yang di wilayah Kecamatan Gunung Ungkal yang termasuk desa pembudidaya lebah dan desa penghasil madu. Ini masih ada sekitar 100 lebih lah Pak. Berarti mayoritas ya? Tanam madu. Ada yang sebagian lewat industri dalam arti dikemas sendiri, dan ada juga yang masuk pabrik lah. Saat ini harga madu jenis akasia dijual kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk madu jenis randu dan rambutan dijual di kisaran harga Rp60.000 sampai Rp65.000 per kilogram. Sementara harga lebah dijual di kisaran Rp800.000 per satu kotak dengan isi 8 frame. Tak hanya dipasarkan di kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Malang, Jakarta, dan Tangerang, madu hasil budidaya warga desa Sampok juga dipasarkan hingga ke luar Jawa. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Tapi yang akasia magnum yang di daerah ini. Pemirsa, kami hadirkan informasi masih mengenai liburan. Balai Kota Bengkulu di kawasan Kota Merah Putih menjadi objek wisata dadakan. Warga datang untuk menikmati kenyamanan lapangan rumput sintetis di halaman Balai Kota. Halaman Balai Kota Bengkulu ramai dipenuhi warga, bukan untuk mengadu atau berunjuk rasa, tetapi untuk berwisata. Rupanya, hamparan rumput sintetis di halaman Balai Kota menjadi daya tarik warga untuk menikmati kenyamanannya. Halaman dengan rumput sintetis ini baru dibuka untuk umum sejak akhir Desember lalu dan menjadi viral di media sosial sehingga menarik minat warga lokal maupun pendatang. Beramai-ramai datang untuk sekedar bersuah foto. This is the first time. Baru pertama kali ya. Kenapa Bu sendiri? Pengen lihat aja, penasaran. Karena sudah banyak dengar kabar kan. Tujuan wisata juga. Oh gitu. Rame-rame ya? Rame-rame. Berwisata di lokasi ini tidak dipungut biaya. Pengunjung dan pedagang hanya diimbau untuk menjaga kebersihan. Untuk membangun lapangan rumput sintetis ini, pemerintah Kota Bengkulu menghabiskan anggaran sebesar 1,4 miliar rupiah. Luasnya lebih dari 2.000 meter persegi. Tujuannya digunakan untuk lapangan upacara, namun saat ini juga dibuka untuk umum. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Pemirsa, For Your Perut atau FYP Food Festival hadir di Blok M Square, Jakarta. Ada makanan apa saja? Kita akan ajak Anda setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ada masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, pemirsa. For Your Perut atau Food Festival FYP ini kembali digelar di Teras Berlian Blok M Square, Jakarta Selatan, pemirsa. Beragam makanan viral yang dapat ditemui dalam FYP Food Festival Blok M ini berasal dari berbagai negara seperti Thailand, Korea, Jepang, hingga Western food. Pengunjung dapat menjumpai makanan viral, burger raksasa, es Thai tea jumbo 1 liter, jamur bakar Korea, mochi, somtam rujak Thailand, oyster bakar, dan sejumlah makanan unik dan viral lainnya. Selain itu, terdapat pula kuliner legend Indonesia, diantaranya laksa Bangka, es kopi taki glodok, pengkang Pontianak, dan bakso ikan ahan isi telur asin. For Your Perut Food Festival dibuka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dan masih berlangsung hingga 12 Januari mendatang.
Pemirsa, rekan Margareta Novita nampaknya sudah mengosongkan perut nih pemirsa untuk jajan di For Your Perut atau FYP Food Festival 2025 Blok M Square Jakarta. Di mana kuliner viral yang FYP di sosial media Anda ada semuanya di sini. Nah, kita lihat ya pemirsa, Margaret nih punya rekomendasi apa untuk Anda. Silahkan Margaret. Ya, saya lihat Sisi dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya berada di tempat yang viral-viral nih, tepatnya di FYP Food Festival Blok M Square Jakarta Selatan. Tapi ini bukan for your page ya pemirsa, karena ini for your perut, di mana pemirsa ini bisa menikmati ataupun menjajakan makanan di 50 tenan lebih yang berasal dari berbagai negara nih, ada dari Jepang, kemudian Korea, Thailand, dan lain sebagainya. Nah, di depan saya ini sudah ada 3 makanan yang viral dan juga unik pemirsa. Tapi yang paling menarik perhatian saya, ini di depan saya sudah ada burger raksasa. Ini bisa Anda lihat pemirsa, ini burger raksasa dibanderol dengan harga 150 dan bisa dinikmati 3 hingga 4 orang sekaligus. Nah, untuk diameternya sendiri nih pemirsa ada sekitar 21 cm. Ini kalau dibandingkan dengan wajah saya ya pemirsa, ini lebih gede burgernya daripada muka saya. Nah, saya penasaran ini rasanya seperti apa, karena juga saya difasilitasi hand gloves pemirsa, tapi tetap usahakan untuk cuci tangan terlebih dahulu ya pemirsa. Saya mau kasih lihat gimana isi dari burger raksasa ini. Tapi sebelumnya saya pakai hand gloves dulu ya supaya lebih higienis pemirsa. Di sini saya mau angkat burgernya nih. Bisa dilihat ukurannya sangat jumbo dan ini kalau diangkat juga berat pemirsa. Dan tadi kami sempat tanya-tanya ke yang jual bahwa daging yang digunakan di burger raksasa ini beratnya sekitar 1,5 kilo. Wah, ini pemirsa bisa dilihat tebal sekali pemirsa. Kemudian juga untuk dagingnya sendiri ini ada 2 tipe pemirsa yang diberikan, yakni yang pertama ada daging cincang di atas, kemudian juga patty burger pada umumnya. Nah, ini tebal sekali pemirsa, bisa dilihat mungkin 5 cm ya. Aduh, ini saya bingung makannya gimana. Oke, kalau dilihat ini kan dagingnya juicy banget. Ini saya coba makan ya pemirsa ya. Selamat makan pemirsa. Pemirsa, rasanya enak banget. Di sini ada daging, dan juga ada sayurannya pemirsa. Kemudian juga ada bawang, dan memang ukurannya besar. Kemudian untuk dagingnya sendiri ini juicy banget pemirsa. Ini saya sampai susah ini mau ngunyah dan ngomong karena memang seenak itu dan dagingnya juga sejuicy itu. Pun rotinya pemirsa kalau Anda lihat, ini rotinya juga roti yang tebal dan bukan roti yang tipis nih pemirsa. Jadi ini sangat worth it sih dan sangat recommended untuk dicoba. Enak banget pemirsa. Ini sangat recommended untuk dicoba ya. Kemudian kita kan sudah makan ini pemirsa. Saya kebetulan agak haus ini. Nah, di sebelah saya sudah ada es Thai tea. Tapi yang bikin menarik yaitu dia ukurannya jumbo pemirsa. Ini 1 liter es Thai tea. Wah, ini bisa saya bawa pulang ke kosan untuk stok besok ini. Dan ini dibanderol di harga 55.000. Ini cukup murah juga pemirsa. Melihat ukurannya juga jumbo dan masih bisa diminum sampai besok nih kalau diminum sendirian. Saya minum ya pemirsa. Untuk rasanya sendiri pemirsa, ini manisnya pas. Kemudian juga seger banget karena disajikan dingin. Bisa Anda lihat pemirsa, ini ada esnya. Kemudian juga untuk rasa tehnya pun terasa. Tadi kami juga lihat bagaimana pembuatannya. Dan juga ada susu kental manisnya juga. Jadi memang pas manis, kemudian segar dan cocok nih jadi minuman setelah makan burger raksasa yang satu ini. Mantap pemirsa. Recommended juga ini untuk dibeli. Nah, yang terakhir nih, kita karena sudah mencoba masakan atau makanan Western dan juga dari Thailand, ini Thai tea. Ada satu makanan dari Indonesia pemirsa. Jadi tidak hanya makanan dari luar negeri, tapi juga bisa membeli makanan Indonesia. Nah, di sini ada pengkang Pontianak pemirsa. Ini saya buka ya.
Jadi pengkang Pontianak itu adalah makanan atau jajanan khas Pontianak berbahan dasar ketan dan juga serundeng ubi yang dicocol dengan sambal. Di sini ada sambal juga pemirsa. Ini adalah sambal kepah atau sambal kepah yang bahan utamanya adalah kerang pemirsa. Mari kita coba. Saya buka dulu ya pemirsa. Bisa dilihat, ini ada ketan, kemudian juga ada serundeng ubinya pemirsa. Nah, ini kita coba cocol langsung ya ke sambalnya. Sambal kepah pemirsa, bahannya dari kerang laut. Kita cocol ya. Wah. Dan saya udah penasaran banget makan pemirsa. Rasanya pemirsa, bekang ini lebih dominan asin, kemudian juga ada sedikit crunchy-crunchy-nya dari serundeng ubi. Dan juga ketannya ini juga lembut pemirsa. Ini sangat amat cocok untuk menjadi cemilan sore sama kopi misalnya pemirsa. Karena rasanya sangat lembut, kemudian juga ada crunchy-crunchy-nya dari ada rasa unik dari serundeng ubinya. Kemudian juga untuk sambalnya sendiri ini juga menambah kenikmatan pemirsa karena rasanya asin dan gurih. Jadi sangat enak untuk dicocol ke pekangnya ini pemirsa. Jatuh pemirsa. Ya pemirsa, ini tadi 3 makanan yang viral dan juga unik-unik yang bisa Anda temukan di For Your Food, perut maksud kami, di Blok M Square, Jakarta Selatan. Bagi para pemirsa yang ingin datang ke FYP Food Kuliner ini, bisa langsung datang ke Teras Berlian di Blok M Square, Jakarta Selatan, dan bisa langsung mencicipi ataupun menjajakan makanan-makanan yang menarik di sini, yang viral-viral di sini. Kalau yang di studio, saya lihat di sini. Apakah tertarik nih untuk nyusul saya makan di sini? Kembali ke studio. Makanan jumbo ya Zizi ya. Dengan air Gak bagi-bagi lagi. Thai tea 1 kilogram. Iya, apalagi tuh burgernya segede ini ya. Kayaknya kita kalau ke sana harus bagi 2. bagi 2, bagi 4. Kayaknya harus ini ya, harus ngosongin perut banget. Harus untuk ngosongin ke Blok perut M. tentunya. Terima kasih Margeleta Novitasari untuk laporan Anda dan selamat makan ya. Makanannya habisin. Oke, pemirsa, kami akan segera kembali. Usai jeda, kami akan kembali hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Turis Singapura menjadi korban pelecehan seksual di Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat. Polisi menangkap 3 terduga pelaku yang semuanya anak di bawah umur. One of the most influential quotes in my life is that there are 3 most important decisions that you have to make. Who you marry to. Inilah video yang viral di media sosial. Turis asal Singapura yang berlibur di Bandung, Jawa Barat menjadi korban tangan jahil. Pelecehan ini terekam kamera video karena saat kejadian, korban bersama rekannya sedang ngevlog atau membuat video berbagi pengalaman dan informasi kepada audiens di platform media sosial. Peristiwa ini terjadi pada malam tanggal 29 Desember lalu. Merespon video viral ini, Satreskrim Polrestabes Bandung langsung mencari para terduga pelaku tanpa menunggu pelaporan dari korban ataupun komplain dari Kedutaan Besar Singapura. 3 terduga pelaku berhasil ditangkap dan semuanya adalah anak di bawah umur. Saat kejadian, ketiganya tengah menonton pertandingan sepak bola, namun keluar di waktu istirahat antara babak pertandingan. Mendahului daripada korban, dan pada saat mendahului berdasarkan keterangan terduga pelaku bahwa karena jalan sempit dan bilang punten, tangannya menyentuh bagian belakang daripada korban warga negara Singapura tersebut. 2 orang terduga mengakui menyentuh tubuh korban. Sedang 1 lainnya diyakini polisi tidak melakukan pelanggaran apapun. Polisi kini tengah berkoordinasi dengan korban dan Kedutaan Besar Singapura mencari penyelesaian terbaik sehubungan terduga pelaku yang semuanya masih di bawah umur. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi perihal penangkapan pelaku pelecehan turis asal Singapura, kita sudah tersambung dengan Kombes Pol Budi Sartono, Kapolrestabes Bandung. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Budi, bagaimana kemudian pihak kepolisian ini mengungkap kasus ini? Apakah memang karena viral dan juga meresahkan atau seperti apa Pak? Silakan. Jadi mungkin perlu kami jelaskan, tanggal 2 kemarin dari YouTuber atas nama korban, atas nama Darian dan Joanna mengupload video, yaitu tulisannya dengan tema Please Help, I was molested in Indonesia by Indonesian men, Bandung Braga Street on 31 Desember 2024. Berkaitan hal tersebut, kemudian dari YouTube tersebut ada yang merepost dari Mediagram di Bandung, dan kemudian kami dari tim cyber Polrestabes Bandung melihat karena itu adalah kejadiannya di kota Bandung, kami langsung bergerak walaupun belum ada laporan dari pihak korban maupun dari pihak kedubes Embassy Singapura. Dan alhamdulillah pada hari Jumat malam atau Sabtu dini hari kemarin kami berhasil menangkap 3 orang terduga pelaku, yaitu atas nama RF, RM, dan MCA di kediamannya di daerah Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimaung. Dari hasil pemeriksaan tersebut, memang seperti kami jelaskan pada saat penangkapan kemarin bahwa yang bersangkutan atau terduga pelaku memang benar dari 2 orang mengakui menyentuh badan korban, yang satu menyentuh di bagian belakang, yang satu ke tasnya. Sementara ini pengakuannya. Dan juga tertarik mengikuti karena korban vlog menggunakan bahasa Inggris, jadi mereka merasa penasaran dan mungkin melakukan gerakan-gerakan yang dianggap melecehkan oleh korban. Setelah itu kami kemarin telah melaksanakan penangkapan dan kami langsung menghubungi pihak korban. Kami coba hubungi korban melalui email dan kemarin juga alhamdulillah kami berhasil bisa mendapat nomor WA-nya, dan juga kami telah berhubungan dan dari pihak korban kemarin malam itu masih bilang terima kasih atas pengungkapan yang telah ditangkap oleh jajaran kepolisian, dan juga terima kasih kepada warga netizen termasuk warga Bandung yang ikut membantu memviralkan ini sehingga bisa menangkap pelakunya. Tetapi kami tadi barusan bisa berhubungan dengan, ini informasi terbaru, kami tadi siang barusan berhubungan dengan Embassy Singapura, dengan atase kepolisian Singapura yang berada di Indonesia, dan ternyata dari sana juga sudah berhubungan langsung dengan pihak korban, dan dari pihak korban sudah mengkonfirm bahwa tidak akan melanjutkan kasus ini karena melihat bahwa terduga pelaku sudah meminta maaf secara umum melalui sosial media dan juga merasa ini pembelajaran karena masih anak di bawah umur. Begitu, Mbak. Sementara. Baik, Pak Kapolres ini mengkonfirmasi ulang apakah benar ketiga pelaku ini anak di bawah umur, Pak? Ya, betul. Masih pelajar dan di bawah umur. Baik, kemudian setelah dari korban ini mengatakan tidak ingin memproses ini lebih jauh, bagaimana kemudian polisi menanggapi ini? Apakah akan dilepaskan saja atau diberikan arahan kepada para terduga pelaku atau seperti apa, Pak? Ya, yang pasti kita akan, kemarin orang tuanya juga sudah kita panggil, kita akan memberikan pembelajaran, dan juga berikutnya kami akan berkoordinasi dengan dinas sosial, dengan pemerintah kota, bagaimana kita memberikan edukasi kepada khususnya remaja-remaja di wilayah Kota Bandung agar tidak melakukan hal yang sama seperti ini. Karena ini memang persoalan ini kan memang kalau lanjut pidananya kan memang harus ada korban yang kita lakukan pemeriksaan. Tetapi karena tadi secara siang tadi kami sudah dapat konfirmasi dari Kedutaan Besar Singapura dari atas kepolisiannya bahwa yang korban sudah memaafkan dan tidak akan melanjutkan, sehingga kita hanya melakukan pembinaan saja kepada ketiga terduga pelaku tersebut karena masih di bawah umur juga. Baik, Pak Kapolres, apakah sudah ada informasi dari pihak korban ini warga negara Singapura bahwa akan membuat video klarifikasi? Karena kita ingat juga ini cukup mencemari nama baik Indonesia, begitu Pak? Kalau itu kami tidak bisa memaksakan, tetapi kami sudah melihat beberapa kali postingannya korban
kemarin sempat memposting karena sudah tertangkap, beliau mengucapkan apresiasi telah tertangkapnya dan juga memberikan syarat untuk perdamaiannya, untuk mencabutnya juga dia memposting juga di sosmed. Jadi memang korban cukup aktif di sosial media. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan perkembangan, termasuk pada saat kita melakukan penangkapan pun kami sudah kirim foto penangkapannya kepada korban, sehingga beliau juga korban sudah puas atas penanganan yang ditangani oleh jajaran kepolisian khususnya di Kota Bandung. Baik, Pak Kapolres, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Semoga kasus serupa tidak lagi terjadi dimanapun di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak, sehat selalu. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Program makan siang bergizi gratis Presiden Prabowo Gibran mulai diuji coba di sekolah pelosok desa di Bangkalan, Jawa Timur. Dapur Sehat pun mulai didirikan untuk memasok makanan bergizi gratis untuk 3.500 siswa di 6 desa yang ada di Kecamatan Modung. Program andalan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, makan siang bergizi gratis, sudah mulai dirasakan oleh siswa di pelosok desa. Program yang diprakarsai Badan Gizi Nasional ini disambut antusias siswa di Kecamatan Modung, Bangkalan. Para siswa pun mulai makan siang dengan wadah yang bisa dipakai kembali yang berisi nasi, lauk ayam, sayur, susu, dan buah. Ada sayur, ayam, jeruk, sama nasi sama susu. Uji coba program makan bergizi gratis di Bangkalan ini dilakukan di Dapur Sehat Yayasan Ponpes Al-Anwar milik Kiai Muhlis di Kecamatan Modung. Jangkauan pertama untuk 3.500 siswa di 6 desa di 57 lembaga di Kecamatan Modung, Bangkalan akan dimulai pada tanggal 6 Januari besok. Hari ini uji coba perdana di SDN 1 Patereman. Unit kami membawai 3.500 siswa. Jadi untuk Kecamatan Modung ini? Kecamatan Modung tapi di 6 desa. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abdur Rahim, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, siapa sih yang nggak tahu band legendaris Slank? Nah, Slank akan menggelar konser untuk memperingati ulang tahun ke-41 pada 4 Januari kemarin. Dalam konser bertajuk Pasar Balam 41 itu, Slank membawakan 24 lagu hitsnya. Reporter kami, Shena Dapayana dan juru kamera Andri Panca dan juga Muhammad Rafi secara eksklusif mewawancarai Slank. Kita akan dengarkan bersama bagaimana wawancara khusus yang dilakukan oleh reporter TV One berikut ini untuk Anda. Dalam konser Pasar Malam 41, Slankers dimanjakan dengan penampilan formasi lengkap band Slank. Abdi Negara, sang gitaris Slank yang sempat hiatus karena alasan kesehatan, juga turut tampil melengkapi formasi. Halo pemirsa TV One, bersama saya Shena Damayana. Kalau biasanya kita bahas masalah politik, hukum, lalu juga tata negara nih, sekarang kita akan membahas sesuatu yang lebih berbeda. Karena saat ini saya sudah bersama dengan salah satu band favorit saya yang juga ini merupakan band pentolan legendaris di Indonesia. Dan tentunya di umurnya yang ke-41 tahun ini akan menggelar konser ulang tahun ke-41 tahun. Ada beberapa hal yang unik tentunya dan juga berbeda yang akan masuk ke dalam pembahasan di kali ini. Dan pemirsa, inilah pembahasan menarik tentunya untuk konser yang terlalu manis untuk dilupakan. One and only Slank. Halo Mas. Semuanya sehat ya? 41 tahun untuk berkarir di Indonesia. Ini bagaimana nih? Apa sih yang membuat langgeng? Apa sih yang membuat rahasianya apa sih? Waduh. Rahasianya satu. Seperti sila kelima, Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Slank.
Kalau adil berarti kita panjang ya. Sama ini sih suatu kelompok rame-rame itu harus punya mimpi yang sama. Jadi akhir tahun nih atau awal tahun ini biasanya kita mencari mimpi baru yang mau kita kejar tahun ini apa. Itu yang kita kalau kita punya satu mimpi biasanya pegangan tangan untuk ngejar mimpinya. Kolaborasi konser musik dengan pasar malam menjadikan acara ini sangat unik. Penonton bisa menikmati wahana ala pasar malam bersama keluarga. Personil Slank juga membawa serta keluarga mereka. Kita mau bikin konser semua umur. Yang nonton pun bisa bawa anaknya, bisa bawa ponakannya. Yang perform pun pada bawa keluarganya gitu. Jadi emang moodnya dari awal family concert. Hits, insya Allah hits kita dibawain. Makanya yang tadi Bim bilang repertuarnya rada banyak. Karena hits kita coba bawain, terus dicampur dengan visi-visi yang mau atau misi yang mau kita kumandangkan tahun ini gitu. Visi-visi dan juga misi di tahun ini yang ingin dikumandangkan ini kira-kira apa sih? Adil dan merata, Indonesia sejahtera. Slank yang lahir tanggal 26 Desember baru menggelar konsernya di 4 Januari 2025 dengan semangat tahun baru. Karena kita 41 tahun, jadi kita mundurin biar 4 Januari 41. Ya. Tahun 2025, makanya kita jreng pertama itu jam 20:25. 20:25 ya, itu 41:20:25. Memang menarik sekali. Ini mungkin personil yang lain ada yang ingin menambahkan pesan-pesannya ke Slankers. Buat Slankers ini perayaan awal tahun menyambut tahun 2025, spiritnya kita kasih dari konser Slank kali ini. Jadi harus datang. Ini party. Bisa kita party buat Slankers, kali ini party buat keluarga, buat family di Slankers di Indonesia. Gitu. Dari Mas Abdi mungkin ada yang ingin bisa. Masih udah kuat belum nanti malam? Kuat nggak nanti malam? Kuat. Dari Masnya, Mas Ivan, silakan. Ya, ini bakal seru ya karena dari teman-teman dari daerah-daerah kan udah banyak yang bikin tur perjalanan untuk ke sini gitu kan. Betul. Terus ya kita senang-senang semua, jadi bisa kita nikmatin sama anak dan keluarga. Band yang digawangi Kaka, Bim Bim, Rido, Abdi, dan Ivanka menjadikan momen konser Pasar Malam 41 untuk merayakan karya-karya luar biasa mereka. Dari Jakarta, Shena Damayana, Andri Panca, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Terlalu manis untuk dilupakan. Udah kayak kita fales deh. Aku kayak menghayati banget nih. Baru mau diam tuh. Ya jangan. Jangan, nanti pemirsa sakit. Kabur ya kan. Oke. Kita nanti lanjutkan lagi ya bincang-bincangnya. Apa kabar Indonesia akhir pekan akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan pemirsa. Ini sosok bayi baru lahir ditemukan warga di area kebun Dusun Sempir, Desa Gunasari, Kabupaten Sumedang. Polisi masih mencari pembuang bayi yang diduga dilakukan oleh orang tuanya. Meski dalam keadaan panik, warga langsung membawa bayi yang masih hidup tersebut ke bidan desa agar mendapat penanganan pertama. Menurut saksi, bayi ditemukan pertama kali oleh warga bernama Yaya sekira pukul 6:30 malam saat cuaca sedang hujan. Yaya sedang memperbaiki saluran air ketika terdengar suara tangisan bayi yang berada dalam kardus dengan sehelai kain menutupi tubuhnya.
Setelah diperiksa oleh pihak medis, bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dalam kondisi baik dengan berat badan 2,2 kg serta tali pusar masih menempel di badannya. Kasus penemuan bayi ini pun langsung diselidiki oleh polisi guna mengetahui orang tua bayi terduga pelaku pembuangan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain nih bagi Anda di tahun baru ini ingin mengubah-ubah gaya rambut. Nah, potongan rambut bergaya timeless atau abadi seperti potongan pixie, hashcut, dan potongan long hair diprediksi menjadi tren rambut di tahun 2025. Model itu seakan mengajak kita semua pemirsa untuk bernostalgia ke era tahun 60-an hingga 80-an. Potongan rambut era 60-an, 70-an hingga 80-an kembali menjadi tren di tahun 2025. Hal ini diungkap pakar rambut kenamaan Rudi Hadisuwarno saat berada di pusat perbelanjaan di Gresik, Jawa Timur. Rudi menilai jika model potongan rambut yang terinspirasi era tahun 60-an silam itu merupakan potongan rambut timeless atau bergaya abadi dengan sedikit sentuhan dan modifikasi. Ada beberapa jenis potongan rambut bisa diaplikasikan, seperti potongan rambut pixie, potongan rambut hashcut, dan potongan rambut long hair. Kami mengambil inspirasi dari tahun-tahun dulu, ya, dari tahun-tahun 60-an, tahun-tahun 70-an, 80-an, yang mana kami olah kembali, kami formulasikan kembali sehingga menjadi bisa dipakai untuk masa sekarang. Selain tren potongan rambut, Rudi mengingatkan, perawatan rambut juga menjadi hal yang perlu diperhatikan lebih ekstra karena perubahan cuaca ekstrim, polusi udara, dan berbagai faktor lain sangat berpengaruh pada kesehatan rambut. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, mau berlibur ke Bali tetapi kejauhan, ini saya akan kasih Anda rekomendasi wisata di Jawa Tengah yang mirip dengan Bali. Di mana pemirsa saat ini di Jawa Tengah ada tempat wisata yang bernuansa Bali, namanya wisata Kitagawa Pesona Bali atau Kampung Bali. Seperti apa keseruannya, berikut informasinya untuk Anda. Ya, inilah Kampung Bali atau yang lebih dikenal dengan Kitagawa Pesona Bali yang terletak di Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Arsitektur tempat wisata ini dibangun dengan ciri khas Bali seperti desain gapura masuk, gazebo, patung, dan juga alunan musik khas Bali. Pengunjung selain dapat melihat keindahan patung khas Bali, juga bisa menikmati berbagai menu masakan di gazebo yang ada di tempat wisata tersebut. Dan setiap gazebo dinamai dengan nama kabupaten di Bali. Pembelajaran kepada anak-anak, apalah kalau di pendidikan tinggi kan kayak studi kawasan Bali, tapi tidak harus ke Bali. Kami menghadirkan sebuah tempat wisata, juga tempat makan yang bernuansa Bali. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Agus Saptono, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Saya Zinkanila. Dan saya Sally Alexandra, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.